Agar terhindar dari fitnah Dajjal. Pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam yang benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Dajjal itu manusia biasa yang butuh makan dan minum, sedangkan Allah tidak demikian. Dajjal itu buta, sedangkan Allah tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah di dunia sampai ia mati. Adapun Dajjal bisa dilihat oleh manusia baik yang mukmin maupun yang kafir. Oleh karena itu, ini merupakan isyarat akan pentingnya iman, apalagi dengan mengenal serta memahami nama dan sifat Allah. Mengenai hal ini, kita dapat melihat pada kisah yang disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri berikut ini. Dajjal muncul lalu seseorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya, lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, "Kau mau kemana?" Mukmin itu menjawab, "Hendak ke orang yang muncul itu." Mereka bertanya, "Apa kau tidak beriman ada Tuhan kami?" Mukmin itu menjawab, "Rabb kami tidaklah samar." Mereka berkata, "Bunuh dia." Lalu mereka saling berkata satu sama lain, "Bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain Dia?" Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, "Wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu Dajjal memerintahkan agar dibelah. Ia berkata, "Ambil dan belahlah dia." Punggung dan perutnya dipenuhi pukulan, lalu Dajjal bertanya, "Apa kau tidak beriman padaku?" Mukmin itu menjawab, "Kau adalah Al-Masih pendusta?" Lalu Dajjal memerintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuh itu lalu berkata, "Berdirilah." Tubuh itu pun berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, "Apa kau beriman padaku?" Ia menjawab, "Aku semakin mengetahui mu." Setelah itu Dajjal berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku." Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih, kemudian antara leher dan tulang selangkanya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam." Muslim, No. 2938. Kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, terkhusus dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Muslim, No. 588. Ketiga, menghafal surah Al-Kahfi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk membaca awal-awal surah Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir-akhir surah Al-Kahfi yang dibaca. Intinya, surah Al-Kahfi yang dibaca bisa awal atau akhir surah. Dan yang lebih sempurna adalah menghafal seluruh ayat dari surah tersebut. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. H. Muslim, No. 809. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surah Al-Kahfi." H. Muslim, No. 2937. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hajjaj berkata, "Barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi." H. Ahmad, 6446. Syekh Syuaib Al-Arnaut berkata bahwa sanad hadits ini sahih, perawinya sikah termasuk dalam periwayat Syahihain, Bukhari dan Muslim, selain Ma'dan bin Abi Talhah Al-Yamari yang termasuk perawi Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata, kenapa yang dianjurkan untuk dibaca adalah surah Al-Kahfi? Karena di awal surah tersebut terdapat ayat-ayat yang menakjubkan. Siapa yang mau merenungkannya, niscaya ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Sebagaimana pula dalam akhir-akhir ayat surah tersebut, Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku?" Yuran Surat Al-Kahfi 102, Syarh Syahih Muslim 693. Dan di antara waktu yang baik untuk membaca surah Al-Kahfi adalah pada hari Jumat. Dalam hadits dari Abu Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. H. Ed-Darimi 2546. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih sebagaimana dalam Syahih Al-Jami, No. 6471. Juga dari Abu Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. H. Al-Baihaqi dalam Al-Kubra 3249. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih sebagaimana dalam Syahih Al-Jami, No. 6470. Di dalam surah Al-Kahfi sungguh banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan pelajaran, mulai dari kisah Asyabul Kahfi, kisah Musa dan Khidrir, dan kisah Dzulkarnain. Juga terdapat penetapan hari kebangkitan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya surah ini dibaca, lebih baik lagi dihafalkan. Khususnya yang terbaik untuk membacanya adalah pada hari Jumat, hari terbaik matahari terbit.